di SMA Negeri 1 Karangmongko, Kecamatan Karangmongko, Kabupaten Klaten. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 243212295. Formulir ini merupakan bukti pendaftaran uji kinerja PPG batch 2 kategori 2 tahun 2024. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad kelas 10 di SMA Negeri 1 Karangmongko. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya yang di sini sehat semuanya ya. Iya. Oke ya. Sebelum Bu Anita mulai untuk pembelajaran, Bu Anita mau cek kesiapan kalian terlebih dahulu. Coba yang bajunya belum dimasukkan bisa dimasukkan dulu. Oke, dirapikan dulu bajunya, dirapikan dulu tempat duduknya. Silakan diluruskan sama teman depannya ya. Oke. Yang paling belakang bisa mendengar suara Bu Anita? Oke, bisa ya. Ya. Untuk ketua kelas minta tolong disiapkan ya, disiapkan dan berdoa. Baik, sahabat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu lillahi robban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga dengan membaca doa menjadikan ilmu yang akan kita pelajari itu menjadi lebih bermanfaat ya. Selanjutnya untuk memupuk dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Akan Bu Anita putarkan untuk slide-nya. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang Bu Anita akan melakukan presensi kehadiran kalian terlebih dahulu, siapa yang berangkat dan siapa yang tidak berangkat. Anissa Mariam, ada? Anak-anak? Anissa Mariam, tidak ada. Oh, sakit ya. Kemudian Hamdan Syafuron, Hamdan kemarin nggak berangkat. Alfa kenapa ya Hamdan ya? Oh, nggak mau jawab, nggak apa-apa. Alhamdulillah ini Hamdan udah berangkat ya. Selanjutnya Dian Ari ada ya. Narita Suci, Narita nomor izin ya. Iya, ada acara keluarga ya. Oke. Dan terakhir Laila Khairi. Iya, ada ya. Oke, hari ini yang nggak berangkat siapa tadi? Anissa Mariam ya. Nggak apa-apa, karena sakit kita doakan semoga Anissa Mariam segera diberikan kesehatan. Amin ya. Selanjutnya untuk absensi, ada yang tahu nggak materi sebelumnya itu tentang apa? Iya, Su'abul Iman atau cabang-cabang iman ya. Di mana dalam Su'abul Iman itu kita mempelajari akhlak-akhlak terpuji, akhlak-akhlak yang
kampung ya, karena roda itu selalu berputar, kita nggak tahu kita berada di roda sebelah mana. Kalau mungkin di atas uang kita mungkin banyak, tapi nanti kalau kita di bawah ya kita nggak punya uang. Kalau kita menabung terlebih dahulu maka kita akan punya tabungan gitu ya, untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depan kita, yang akan kita hadapi di kemudian hari gitu. Kemudian yang kedua, ini gambar apa ini? Apa? Merasa paling hebat. Dia punya uang banyak, merasa paling hebat, merasa dia itu paling kaya. Ya berarti ini adalah sifat apa? Takabur atau sombong. Kemudian yang ketiga ini gambar apa nih? Memamerkan sedekah. Iya, memamerkan sedekahnya, kemudian diupload di media sosial. Biar apa? Biar dapat pujian. Boleh atau tidak seperti itu? Tidak boleh. Ya, boleh ya. Ada yang tahu berfoya-foya itu apa? Apa? Hidup boros, yang menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan yang sebenarnya itu tidak terlalu penting gitu ya untuk dirinya. Misalkan sudah punya baju, ya bajunya itu sudah banyak, tapi malah beli baju lagi, sepatunya itu udah banyak, tasnya udah banyak ya, malah beli sepatu lagi, beli tas lagi, padahal di rumah sudah menumpuk dan udah nggak ada tempatnya juga. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh ya. Nah, tadi sudah kita baca ya, dalilnya ada pada Quran surat Al-Isra ayat 27 ya, yang artinya melarang sifat boros dan menyebutnya sebagai saudaranya siapa? Setan. Jadi kalau pemboros itu adalah saudaranya setan ya. Boleh cuma angkat tangan. Siapa? Mbak Laila mau baca, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tidal Qur'an kurna haqqaha wal miskina wa batna sabil wa la nubadir tabadira innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Ya, Masya Allah, suaranya bagus sekali ya, bagus sekali ya. Ini adalah dalil tentang menghindari hidup berfoya-foya. Untuk artinya bisa minta tolong dibacakan Mas. Artinya minta tolong dibacakan. Miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan atau menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingat kepada-Nya. Iya, terima kasih sudah dibacakan. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa pemboros itu adalah saudaranya setan. Ya, lalu bilang balik ya, jangan sampai kita menjadi saudaranya setan ya. Selanjutnya ada tentang ria. Ria itu apa sih ria? Ada yang tahu nggak ria? Ada gambaran nggak kalian tentang ria itu apa ya? Ada yang tahu ria itu apa? Apa? Saat melakukan amal ibadah jadi Iya, pujian, pengen dipuji ya. Kalau ria ini yang pengen dipuji, pengen disanjung itu adalah perbuatannya. Jadi dia ini memperlihatkan perbuatannya agar dipuji oleh orang lain gitu ya. Jadi ada seseorang misalkan sedang memberikan sedekah kepada pengemis, kemudian sedekahnya itu misalkan difoto, diupload di media sosial, itu termasuk ria. Jadi memperlihatkan perbuatannya biar dipuji atau disanjung oleh orang lain. Mewah atau bersedekah di depan orang lain untuk memperoleh pujian dan rasa kagum ya. Boleh nggak seperti itu tadi? Nggak boleh ya. Selanjutnya ini ada tentang sum'ah. Ya, sum'ah ini hampir sama dengan ria. Kalau ria tadi yang diperlihatkan adalah perbuatannya, kalau sum'ah ini menceritakan perbuatan baiknya. Contohnya ya, contohnya misalnya Mahobra itu habis nolongin mbak-mbaknya berang jalan, kemudian cerita sama temennya, aku tadi habis ini loh, habis nolongin mbak-mbak loh, itu termasuk sum'ah. Jadi kalau ria tadi memperlihatkan perbuatannya, kalau sum'ah ini menceritakan perbuatan baiknya.
yang artinya siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan bahwa amal tersebut bukan untuk Allah. Dan siapa yang ingin mempertontonkan amalannya, maka Allah akan mempertontonkan airnya bahwa amalan tersebut bukan untuk Allah. Jadi kita tidak boleh mempertontonkan amal perbuatan kita atau menceritakan amal perbuatan kita ya. Kalau tangan kanan memberi, maka tangan kiri sebaiknya nggak usah tahu gitu ya. Jadi cuma kita aja gitu yang tahu kalau kita berbuat baik gitu ya. Oke. Selanjutnya tentang takabur ya. Ada yang mau baca pengertian dari takabur? Ada yang mau baca? Boleh angkat tangan yang mau baca? Siapa? Oke. Takabur adalah bersikap sombong, angkuh dan merasa lebih tinggi dari orang lain tanpa ada alasan yang benar. Ya, itu adalah takabur. Jadi takabur itu apa sih? Dari kata kabir yang artinya itu besar atau menyombongkan, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling ganteng, merasa paling cantik, itu adalah takabur atau perbuatan sombong ya. Selanjutnya, dampak negatif dari takabur ya, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi apa yang harus disombongkan, kita itu hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi nggak usah sombong, karena semuanya itu milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Kemudian berusaha selalu menghargai orang lain, bersikap rendah hati atau tawaduk dan ikhlas dalam melakukan ibadah. Jadi kalau kalian beribadah itu dengan landasan ikhlas, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena orang lain gitu ya. Selanjutnya ada tentang hasad. Hasad itu apa sih hasad? Apa? Iri ya, iri hati ya, nggak suka melihat orang lain bahagia. Jadi kalau ada orang lain bahagia, dia itu malah sebel ya. Tapi kalau ada orang lain kesusahan, dia itu malah senang ya. Hasad, iri. Boleh nggak kita itu mempunyai sikap hasad? Tidak, nggak boleh ya. Kalau misalkan temenmu, misalkan ada yang dapat juara 1, itu harusnya menjadikan kamu lebih termotivasi untuk belajar. Jangan marah iri ya, jangan malah temennya itu jadi juara 1, ini apa bukunya tak sembunyiin ya, biar dia nggak bisa belajar, biar dia nggak bisa jadi juara 1. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Tapi kalau temen kamu juara 1, kamu lebih termotivasi, iri untuk lebih termotivasi, itu boleh ya. Itu dalam hal positif. Oke, selanjutnya dari menghindari sifat hasad. Sebelah sana kelihatan nggak? Oh, kita tolong dibacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum lima iktasabu wa lin-nisa'i nasibum lima iktasabu. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Oke, terima kasih Mas. Ya paham dan ya untuk bacaan Qur'annya ya. Untuk terjemahannya yaitu adalah, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada selain kamu atau sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu ya. Jadi ini tentang warisan ya. Kalau laki-laki itu mendapatkan lebih banyak dan perempuan itu lebih sedikit, itu sudah ada jatahnya masing-masing. Jadi kita nggak boleh iri gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada orientasi masalah ya, permasalahan yang akan kalian bahas pada materi ini gitu. Untuk pembagian kelompok ya, kalian mau dibagi dengan cara apa ya? Wanita bebaskan kalian untuk memilih kelompoknya sendiri-sendiri ya. Dengan cara apa? Oh, satu deret ya. Oke, berarti sini sama sini gitu ya. Ini sama sini, setuju? Oke, kalau ini berempat setuju? Sama? Berempat juga ya. Terus yang 2 itu berarti belum dapat
Nanti Bu Anita bagi untuk permasalahan dari masing-masing kelompok ya. Yuk sekarang silahkan gabung sama kelompoknya masing-masing dulu ya. Yang belakang mau di meja mana boleh terserah ya. Ya, yuk. Oke, untuk kelompok 1 itu permasalahannya berarti sini ya. Seorang pelajar yang sering membeli baju di Onaso padahal bajunya sudah banyak. Jadi silakan dianalisis masalah tersebut. Ini bukan kita bagi LKPD-nya dan di situ ada scan barcode-nya, nanti boleh di-scan ya. Oke. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ada seorang pelajar yang senang berinfak di masjid sekolah ketika di hadapan temannya agar dipuji. Ini contoh lihat ya. Ini kelompok berapa? 4 ya. Kelompok 4 ada tentang seorang pelajar yang ingin menjadi ketua kelas karena merasa dirinya yang paling hebat daripada teman-temannya. Silahkan didiskusikan dulu. Ya. Ini. Nomor 3. Nanti juga ya. Nomor 5. Kita tuh ya. Nah, sekarang silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok ya. Silakan dianalisis dulu. Nanti setelah selesai kemudian kalian bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Yuk, silakan diskusi dulu. Silakan dicatat dulu. Kalian bisa mengeluarkan HP sebagai bahan referensi ya. Kalian bisa menemukan referensi dari manapun gitu. Oke. Nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan sama Bu Anita ya. Oh, ini masalahnya ini apa? Seorang pelajar yang senang berinfak di masjid sekolah ketika di hadapan temannya agar terdidik. Iya, ada gambaran ya. Apa kok? Sudah ya. Sekarang selanjutnya adalah apa? Presentasi ya. Presentasi kelompok ya. Silahkan dimulai dari kelompok berapa? Oke, 1 aja ya. Kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis kami dengan tema seorang pelajar yang sering membeli baju di online shop padahal bajunya sudah banyak. Hoya-hoya.
perilaku seorang pelajar yang sering membeli baju di online shop, padahal bajunya sudah banyak, dapat dipandang sebagai bentuk konsumsi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku ini dapat berdampak negatif baik secara individu maupun sosial. Untuk dalil akan dibacakan oleh Mutiara. Dalil Quran surat Al-Isra ayat 27. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana shayatin wa kana syaitanu Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat itu adalah saudara setan dan itu sangat dekat pada Tuhan. Sekian dari kelompok kami, belajar salah kata kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok dua ya. Kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan tema seorang pelajar yang senang berinfak di masjid sekolah ketika di hadapan teman-temannya dipuji ria. Analisis perilaku pelajar yang senang berinfak di hadapan teman-temannya akan dipuji. Meskipun terlihat positif, namun perlu dikaji lebih dalam dari perspektif agama Islam. Tindakan berinfak yang didorong oleh motivasi ekstrinsik seperti mencari pengakuan bisa mengurangi nilai ibadah yang dikandung di dalamnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya dari teman-teman kelompok lain? Ya, silakan. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap teman berinfak di hadapan teman-temannya agar dipuji? Mungkin kita bisa belajar untuk lebih ikhlas dalam berbuat baik, peduli terhadap sesama, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Mungkin itu saja. Baik, sekian yang dapat kami dari kelompok 2 presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Tadi yang bertanya tadi siapa namanya? Mahendra. Oh iya, Mas Mahendra ya. Oke. Pakai. Ada kesulitan nggak? Nggak ada ya, karena nggak biasa pakai apa ya. Iya, nanti jangan lupa ada satu yang presentasi. Ya, atau asesmen formatif ya. Sebelum kita melakukan asesmen formatif ya, sebelum kalian scan barcode yang tadi sudah Bu Anita bagikan ya, kita harus bikin dulu. Capek nggak? Iya. Capek nggak? Capek ya. Oke, kita harus bikin dulu biar fresh lagi ya. Menguji konsentrasi kalian aja. Masih konsen nggak sih? Masih konsen nggak sih gitu? Nanti kalau Bu Anita bilang satu, kalian pegang kepala ya. Kalau Bu Anita bilang 2, kalian pegang telinga ya. Kalau Bu Anita bilang 3, kalian pegang hidung ya. Sudah paham? Sudah bisa? Oke. Oke. Yuk, kita mulai ya. Coba dulu. 1, pegang apa? 2, 3. Oke, yuk. 3, 2, 1. 2, 1, 3. 2, 1, 4. Oh, nggak ada 4 ya? 4 ada nggak? Nggak ada. Udah konsen lagi? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya.
berkah ya. Itu nanti kalau di scan barcode itu juga muncul materinya dan juga latihan-latihan soalnya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan anak-anak untuk materi kita hari ini? Ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham ya? Sudah. Oke, sekarang selanjutnya adalah kesimpulan atau refleksi. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini nggak? Boleh angkat tangan? Oh, silahkan. Seseorang yang ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat perlu menjauhi sifat-sifat buruk seperti foya-foya, ria, sum'ah, dan takabur, dan hasad. Sifat-sifat ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat merusak hubungan dengan orang lain. Oke, beri tepuk tangan. Sekali ya tentang larangan untuk melakukan akhlak-akhlak tercela. Ada lagi nggak yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silahkan. Dengan menghindari sifat-sifat tercela, kita dapat membangun karakter yang baik dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya, jadi dengan menghindari sifat-sifat tercela itu insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat gitu ya. Nah ini ya, ini untuk kesimpulan yaitu adalah dengan menghindari sifat tercela seperti apa tadi berkoya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad, kita dapat meraih hidup yang bermakna dan penuh keberkahan ya. Mari kita mulai dengan berkomitmen untuk memupuk ikhlas, persatuan, dan keberkahan dalam setiap langkah kita gitu ya. Bagaimana pembelajaran pada hari ini anak-anak? Menyenangkan ya. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk ketua kelas bisa minta tolong disiapkan untuk berdoa. Ketua kelas silakan. Kita bantu siapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan dari wanita, belajarlah kalian kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun ya. Belajar itu nggak cuma di sekolah, di luar sekolah pun kita juga bisa belajar. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ya. Semoga pembelajaran kita pada hari